Pagi ini, aku dan ayah duduk di teras belakang sambil makan bubur ayam. Suasana seperti ini sudah jarang aku rasakan semenjak menikah. Canda tawa kami menghangatkan suasana pagi. Sejenak, aku teringat almarhum ibu. Luna, apakah kamu bahagia dengan perjodohan ini? Aku terpana mendengar pertanyaan ayah. Kenapa tiba-tiba ayah menanyakan ini? Aku bahagia, ayah. Sebentar lagi aku juga akan menjadi seorang ibu. Aku berusaha menutupi rasa hatiku. Bayu sepertinya suami yang baik. Ibu mertuamu juga kelihatan sangat baik. Aku hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan ayah. Ayah benar, ibu mertuaku sangat baik, tapi tidak di suamiku. Halo Luna, aku terperanjat melihat Mila tiba-tiba muncul di depan kami. Langsung terasa mendidih. Kenapa dia bisa masuk ke rumahku? Padahal sudah ada satpam. Keluar dari rumahku. Aku menunjuk ke pintu. Sabar Luna, kamu sedang hamil. Halo Om. Mila mencoba menyapa ayahku. Kamu Mila, keponakan Dona bukan? Ayah menanggapi Mila sedikit ragu. Betul Om, aku keponakan Tante Dona, istri Om, jawab Mila dan langsung duduk di samping ayahku. Apa yang dilakukan wanita iblis ini di sini? Kenapa perasaanku tidak enak melihat gelagatnya berbicara dengan ayah? Keluar kamu. Aku menarik tangan Mila. Lepaskan. Aku kesini diajak Mas Bayu. Lepaskan Mila, Luna. Mas Bayu muncul dari pintu. Ada apa ini? Ayah terlihat shock, mengurut dada. Tidak ada apa-apa ya. Aku berusaha menenangkan ayah. Om, aku mantan istri Mas Bayu. Setelah Luna melahirkan, kami akan rujuk. Dengan senyum jahat, Mila berkata, Tidak, tidak. Ayah memegang dada menahan sakit. Ayah, ayah. Aku tidak apa-apa. Jangan pikirkan kata-kata mereka. Aku memegang tangan ayah. Jujurlah Luna. Makanya, jangan coba main-main dengan Mila. Ini belum seberapa, ucap Mila menatapku tajam. Aku langsung bangkit dan mengambil garpu di meja dan menusuknya ke lengan Mila. Rasa sabarku sudah habis melihat dia mencoba membuat ayahku sakit. Au, dasar wanita gila, ucap Mila memegang tangannya. Menjauh dari Mila, Mas Bayu mendorongku. Aku sedikit terpental dan terduduk di lantai. Perutku sedikit sakit, tapi aku berusaha bangkit dan berdiri. Luna, Luna, ayah mencemaskanmu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena memegang dada terasa sesak. Jangan coba-coba melukai Mila, ucap Mas Bayu menunjukku. Aku tidak mau kalah. Dengan cepat kutancapkan garpu ke telapak tangan Mas Bayu. Rasa amarahku tidak terkendali melihat mereka mencoba mempermainkan perasaan ayahku setelah operasi. Aku tidak takut. Meski mereka mencoba membalas, kepalaku dirasuki amarah besar melihat mereka tertawa jahat, melihatku tersudut. Kekerasan fisik ini merekalah yang mengajari kepadaku. Luka di keningku masih meninggalkan jejak. Sangat tidak terkendali amarahku kepada mereka. Aku tidak ingin ayah menjadi umpan agar aku tunduk dengan keinginan mereka. Sial, tanganku sakit, ucap Mas Bayu melihat mengalir di telapak tangannya. Wanita ini memang gila, Mas. Dia juga melukaiku. Peri, sambung Mila. Meski luka mereka tidak terlalu parah karena ujung garpu yang tidak begitu runcing, lumayan membuat mereka kesakitan dan mengeluarkan sedikit. Tapi hatiku lebih sakit atas sikap mereka kepadaku. Luna, Luna, ayah memanggilku
dengan dada sesak melihat semua ini. Tenang ya, aku tidak apa-apa. Manusia iblis ini perlu diberi pelajaran. Aku tetap santai menatap mereka. Mila terlihat sangat marah menatapku. Mukanya merah padam, seakan ingin memakanku. Dan tidak lama kemudian, dia melangkah mengambil piring di meja dan ingin melemparkannya padaku. Jangan Mila, Mas Bayu langsung mengambil piring di tangan Mila. Kenapa kamu melarangku membalas wanita gila ini, Mas? Ucap Mila. Dia sedang hamil anakku. Aku tidak mau kamu berbuat sesuatu yang bikin mamaku marah. Mila berusaha menahan emosi mendengar perkataan Mas Bayu. Aku tetap berdiri memegang sendok garpu dan tidak berpaling dari tatapan mereka. Pergi dari rumahku. Aku menunjuk ke pintu. Aku bisa melaporkan perbuatanmu ini ke polisi. Mila mencoba menggertakku. Lapor? Silahkan. Aku juga akan melaporkan kalian perbuatan selingkuh dengan suamiku. Dan yang lebih parahnya, mencoba mengeroyok wanita hamil di rumahnya sendiri. Aku tersenyum sinis menjawab perkataan Mila. Cukup Luna, diam. Mas Bayu bersuara lantang. Kamu yang harus diam. Kamu kira aku akan menangis melihatmu dengan perempuan ini? Kalau bukan karena ibumu dan bayi yang aku kandung, aku tidak sudi punya suami pengecut sepertimu. Dasar. Suaraku lebih lantang darinya. Aduh, sakit. Mas, carikan aku obat luka. Mila kesakitan memegang lengannya. Ayo aku obatin. Tanganku juga sangat perih. Nanti kita urus dia, jawab Mas Bayu. Mereka masuk ke dalam. Aku memeluk, berusaha menenangkan ayah. Aku tidak apa-apa ayah, ucapku. Ternyata ini yang kamu alami nak. Mereka sangat kejam. Nafas ayah sesak. Sebaiknya ayah istirahat di kamar. Aku membopong ayah menuju ke kamar. Non, biar mbok bantu. Non sedang hamil. Mbok Siti langsung membopong ayah ke kamar. Aku duduk di ruang tengah dengan mengelus perut. Aku berusaha tenang, tapi mataku terpana melihat tas Mila di kursi. Otakku langsung bereaksi. Aku sangat penasaran semprotan yang digunakan Mila ke Mas Bayu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung diam-diam membuka tasnya dan mencari semprotan itu. Ini dia, gumamku, melihat botol semprotan yang sudah di tanganku. Kalau dilihat warnanya agak kekuningan, tidak ada yang istimewa, hanya seperti parfum biasa. Dengan tersenyum, ada ide di otakku. Aku langsung ke kamar mandi, buang air kecil. Isi semprotan itu aku buang dan ku ganti dengan air kencingku dengan cepat. Sebelum Mila menyadarinya, aku meletakkannya lagi di dalam tas Mila. Dan aku langsung duduk di ruang tamu, menunggu mereka cepat keluar. Dengan pisau buah di tanganku, aku mencoba makan buah apel, santai menikmati suasana. Mas, aku mau kamu secepatnya menceraikan wanita gila itu. Suara Mila terdengar hingga aku duduk di ruang tamu. Tidak bisa secepat itu. Mamaku sudah mewariskan 90% hartanya untuk anak yang dikandung Luna, jawab Mas Bayu. Apa? 90%? Kamu sebagai anaknya dapat apa? Suara Mila sedikit keras di telingaku. Sudah, nanti kita bahas. Sekarang ayo pergi dari sini. Aku tidak mau. Mamaku datang melihatmu di sini. Aku akan kembali. Dia harus merasakan pembalasan Mila. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Mila langsung mengambil tasnya dan melangkah keluar. Aku duduk santai melihat mereka lewat di depanku dengan memakan apel tertancap di ujung pisau.
Aku menatap mereka. Dengar ya, aku akan kembali. Aku senang melihat reaksi ayahmu itu belum seberapa. Mila berdiri di depanku, menatap tajam. Aku langsung bangkit dan berdiri mendekatinya. Aku menunggumu. Tapi, kenapa ya? Aku sepertinya tidak jadi ingin bercerai. Jawabku tidak lepas dari menatap matanya. Kamu lihat, suamimu lebih memilih aku daripada kamu, Luna. Mila tersenyum puas. Ambil sana, aku juga tidak butuh dia. Toh aku dan anakku sudah mendapatkan warisan, apa gunanya lelaki ini? Aku tidak mau kalah dan tetap santai menjawab. Itu hartaku. Kamu bukan siapa-siapa. Mas Bayu terlihat emosi. Mas, bukankah kamu yang membawaku ke permainan ini? Kamu menikahiku dan merenggut. Kamu membeliku dari wanita iblis itu. Tapi aku justru berterima kasih. Aku tidak perlu susah payah kerja mendapatkan uang. Tinggal menunggu waktu. Kalian akan kuusir dari rumah dan warisan atas nama anakku. Tidak usah kita ladeni, Mas. Ayo kita pergi dari sini. Aku akan buat perhitungan. Mereka meninggalkan rumahku. Meski ada satpam, mereka tidak bisa menolak Mas Bayu yang membawa Mila. Aku harus cari cara agar Mila tidak menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak mau mereka mempermainkan perasaan ayahku. Aku menghubungi ibu Mas Bayu dan menceritakan kedatangan Mila. Sangat terdengar suara ibu mertua emosi. Nama Mila disebut dan dia secepatnya datang. Ada apa, Ma? Mas Bayu terlihat kurang suka saat ibunya memanggil berbicara. Aku sudah peringatkan kamu agar jangan membawa Mila ke rumah ini. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Aku akan menarik semua fasilitas kalau kamu masih berhubungan dengan wanita itu. Mas Bayu terdiam mendengar perkataan ibunya. Sepertinya dia berpikir, oke, aku akan menjauhi Mila. Tapi aku juga tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ini hanya sampai anakku lahir, ucap Mas Bayu. Kalau kamu menceraikan Luna, namamu tidak tercantum dari ahli warisku. Aku hanya diam mendengar mereka berdebat. Aku juga tidak ingin punya suami seperti Mas Bayu. Hatiku sudah sakit sebelum ada rasa. Tapi aku harus melanjutkan permainan mereka. Aku tidak mau mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah membuat hidupku kacau, permainan akan dibalas permainan. Aku harus bersabar demi anak yang aku kandung. Sudah 1 minggu, Mas Bayu tidak membawa Mila lagi ke rumah. Tidak tahu kenapa, dan aku juga tidak ingin tahu. Aku terfokus dengan kandungan. Meskipun kami seatap, tapi kami jarang komunikasi. Hubungan pernikahan ini hanya sebatas di atas surat-surat. Makin lama, aku makin terbiasa dengan situasi ini. Uek, uek. Aku muntah lagi. Badanku terasa lemah. Aku langsung ingin ke kamar, istirahat. Namun, mataku berkunang-kunang. Untuk menuju ke kamar, aku harus memegang dinding dan berjalan pelan. Ayo istirahat. Tiba-tiba Mas Bayu mengangkat tubuhku menuju kamar. Aku sangat terkejut, tapi rasa pusing di kepalaku membuat mulutku diam. Istirahat saja. Aku akan panggil Mbok Siti. Bawakan makanan dan buah, ucap Mas Bayu lagi, dan menyelimutiku. Lagi-lagi aku hanya diam. Kenapa dia baik sekali padaku? Sangat jauh berbeda dari yang biasa dengan Mila. 1 minggu saja dia sudah berubah. Aneh. Tidak lama kemudian, Mas Bayu masuk lagi ke kamarku. Dia membawakan makanan dan buah-buahan, meletakkannya di meja. Ayo makan. Mas Bayu ingin menyuapiku. Tidak usah, aku bisa sendiri,
jawabku. Aku ingin kamu dan bayi kita sehat. Tadi aku lihat kamu muntah banyak. Aku terdiam melihat perhatiannya. Sesuatu yang sangat jarang dilihat. Ada apa dengan Mas Bayu? Mas Bayu. Suara Mila terdengar hingga ke kamarku. Baru 1 minggu, sekarang Mila datang lagi ke rumahku dan teriak-teriak di teras rumah. Ayo keluar, Bu. Nyonya melarang ibu masuk ke rumah ini, kata Pak Satpam kepada Mila. Aku akan pecat kamu kalau aku sudah jadi nyonya rumah ini. Mila terlihat emosi. Pak Satpam mengusirnya. Mas Bayu keluar. Aku tetap di kamar. Tenagaku sangat lemah berdiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Ucap Mas Bayu kepada Mila. Kamu kemana saja? Aku sudah 1 minggu. Kamu tidak menemuiku. Mila, sudahlah. Aku capek sama kamu. Capek? Kamu kenapa berubah sih, Mas? Mila memegang lengan Mas Bayu. Aku sangat penasaran melihat adegan mereka dengan bangkit dan berdiri di jendela. Aku bisa menyaksikan mereka berbicara di teras. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku akan menjadi bapak. Tolong jangan hubungi aku lagi. Apa? Mas Bayu menolak Mila. Aneh sekali. Mila terlihat tenang menanggapinya. Dan tidak lama kemudian dia mengeluarkan botol semprotan dari dalam tasnya dan langsung menyemprotkannya ke wajah Mas Bayu. Botol semprotan yang dikeluarkan Mila dari tasnya langsung disemprotkan ke wajah Mas Bayu. Ini yang kedua kalinya aku melihat Mila melakukan yang sama kepada Mas Bayu. Shh, shh, shh. 3 semprotan mengenai wajah Mas Bayu. Cukup. Apa yang kamu lakukan, Mila? Mas Bayu berusaha menghindar dari semprotan. Bagaimana, Mas? Kamu masih ingin menghindari aku? Mila terlihat tenang, berbicara. Iya, justru aku tidak suka dengan yang kamu lakukan. Pergi dari sini. Mas Bayu sangat marah dan menunjuk ke pintu pagar. Kali ini Mila menyemprotkan 4 kali semprotan. Cukup, aku sudah muak dengan semprotan ini. Bau sekali. Mas Bayu langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu. Mas. Mila berusaha masuk, tapi pintu terkunci dan dia hanya berdiri di depan pintu dengan menatap heran botol semprotannya. Aneh. Kenapa Mas Bayu tidak terpengaruh? Gumam Mila sendiri. Aku hanya tertawa melihat reaksi Mila. Pantas saja Mas Bayu tidak terpengaruh. Aku mengganti air semprotan itu dengan air kencingku waktu itu. Dasar tolol. Masa dia tidak mencium aroma air semprotan itu? Tok. Mas. Mila berusaha mengetok pintu, memanggil Mas Bayu. Mila meninggalkan rumahku dengan kesal. Sejenak dia melihat ke botol semprotan di tangannya. Entah apa yang dipikirkannya sekarang. Aku tidak bisa menahan tawaku di dalam kamar. Begitu percaya dirinya, Mila menyemprotkan air kencingku ke wajah Mas Bayu. Kali ini semprotannya tidak berhasil, malah membuat Mas Bayu semakin marah. Hahaha. Aku tertawa terpingkal-pingkal melihat adegan mereka. Kamu kenapa tertawa? Aku langsung terdiam melihat Mas Bayu muncul di pintu kamarku. Bukan urusanmu, jawabku ketus. Oke, tapi kamu harus habiskan makananmu. Mas Bayu mendekatiku. Aku langsung menghindar dan menutup hidung melihatku. Mas Bayu langsung menatapku heran dengan jidat berkerut. Kamu kenapa tutup hidung? Tanya Mas Bayu. Kamu bau sekali, Mas. Sebaiknya kamu mandi dulu. Weh. Aku langsung mual mencium aromanya.
Mungkin itu aroma air kencingku yang sudah 1 minggu mengendap di botol semprot Mila. Aku sudah mandi. Mungkin ini ulahnya Mila, katanya, sambil mencium badannya sendiri dan langsung keluar dari kamarku. Sepertinya Mila punya senjata menaklukkan Mas Bayu. Pantas dia sangat tunduk dengan cairan semprot itu. Semenjak dia tidak berhubungan dengan Mila, sikapnya sangat baik. Aku membaringkan tubuhku di tempat tidur. Entah kenapa Mas Adi teringat di benakku. Kenapa dia cerai, padahal usia pernikahannya baru seumur jagung. Bersambung.